Yuk subscribe yuk. Nah, selanjutnya gimana nih lanjutannya nih? Nah, jadi pas keluar kelas tuh tiba-tiba udah ngumpul banyak orang gitu ya. Ini kenapa? Dan semua ngeliatin saya dengan muka nggak enak gitu. Ada feeling nggak enak aja pokoknya gitu. Terus, Ri, sini. Ini si Ilham gitu. Dia duduk, yang duduk di kursi dia sendiri, yang lain jongkok. Terus di sebelah dia ada anak SMP gede-gede juga. Dan saya tahu anak SMP itu nggak pernah ngomong, kalau di Dragon Ball mah Piccolo lah gitu. Tinggi, diem gitu, nggak pernah apa-apa. Dan saya nggak pernah lihat dia ngomong. Gitu. Bener-bener, wah karakternya anime banget lah pokoknya. Gitu ya, gitu aja. Oh ini yang namanya Ari gitu ya. Aduh. Gitu ya. Iya. Emang lu ada masalah apa sih sama si ini? Nah si anak buahnya yang kecil yang punya masalah sama saya tuh, dia langsung tiba-tiba keluar manjanya gitu. Anjir. Ini si Ari ini gini gitu tuh ya. Kan saya bingung ya, yang biasanya di depan gua gitu jadi gitu di depan si Ilham. Oh gitu. Terus maunya gimana nih, Ri? Mau diperpanjang atau mau diselesain? Ya diselesain lah, ngapain ribut-ribut ya. Ini kan di sekolah jadi nggak enak, mana nggak enak. Dan saya nggak suka digebukin tiap hari, saya bilang. Oh gitu. Win, gimana nih? Katanya. Oke. Mana tong lagi sambil gitu. Kayak anak kecil banget gitu. Mana tong lagi gitu. Oke, terus salaman, oke ya, damai, oke. Terus salah satu dari pengawalnya si Ilham tuh berdiri, bubar dia bilang gitu. Itu 200 orang nyebar. Anjir, bubar keren habis. Itu saya berarti tadi teh kalau misalnya saya bilang saya mau perpanjang masalah sama si A ini bisa wah bisa Habis. ini. Habis gue gitu ya. Udah aja. Nah, di situ tapi ada efek positifnya. Si anak itu jadi nggak ngebully saya lagi. Tapi jadi sering nyapa. Oke. Jadi sering nyapa dan bahkan sampai sekarang gitu ya. Sekarang kita udah pada gede. Ketemu tuh jadi Akrab. kayak temen lama aja gitu. Kemana aja lu gitu. Terus kebetulan dia pernah di Jepang kan. Jadi kita ngomong bahasa Jepang. Lucu juga gitu. Terus ya saya jadi deket. Bukan deket sih enggak ya. Cuman jadi dikenal sama anak-anak itu gitu. Nah terus bullyingnya berganti dari yang asalnya fisik. Jadi apa ya, kalau kita mah heureuy lah sebenarnya, kayak ngambil barang terus dikemanain barangnya kayak gitu ya. Cuman yang jadi masalah koleksi kartu saya yang digituin. Koleksi kesayangan. Koleksi kesayangan sama ya orang-orang yang bukan preman sih sebenarnya, tapi badut kelas gitu loh. Jadi yang suka ngabodor di kelas lah gitu. Iya. Nah, dia sama dia tuh dibagi-bagiin loh kartu saya ke orang yang ada di kantin. Saya ngamuk kan gitu. Ngamuk bener-bener ngamuk. Saya biasanya kalau marah ditahan gitu. Di situ ngamuk bener-bener teriak. Nunjuk semua orang saya masih itu sampai ngancem mati segala gitu di situ. Itu anak-anak pada kaget kan. Akhirnya ada di situ pada ngebalikin kartunya pelan-pelan gitu. Dan saya nggak nangis gitu di situ. Kan saya biasanya cengeng gitu nangis. Di situ saya nggak nangis, marah. Terus akhirnya dalam waktu 3 hari semua kartu saya balik. Dan Semua ya? Semua. Tanpa kecuali. Nggak ada yang kurang satu. Nah sejak itu saya jadi pemarah. Waduh. Jadi pemarah. Jadi kalau misalnya nggak dapat apa yang saya mau atau olahraga gimana gitu ya, saya teriak gitu. Mungkin ada pengaruhnya dari Dragon Ball juga ya. Atau ada pengaruh balas dendam tadi. Sebelumnya pernah jadi orang yang inferior, sekarang merasa punya kekuatan superior, lalu Ya, gitu. jadi Mungkin gitu. pemarah, jadi yang gitu. ngebales. Mungkin gitu ya, maksudnya saya daripada ngebalas, mungkin saya ngerasa ketika saya marah, lingkungan mengerti saya, Wah. didengar gitu. Akhirnya saya yang nggak pernah ada artinya ini didengar gitu. Akhirnya dengan itu saya punya makna gitu. Betul. Nah, cuman memang saya punya kebanggaan lain sih. Saya nggak pernah turun dari 3 besar setelah kelas 2 gitu. Jadi pasti 3 besar terus. Orang pintar ya, anak pintar ya. Gitu lah, termasuk golongan itu. Dibully sama teman sekelas pernah. Paling parah tuh saya kan nggak suka sama cicak gitu ya. Dimasukin cicak ke baju. Itu mah saya sampai buka baju, lari ke lantai 3, ketemu guru, kenapa kamu nggak pakai baju? Kotor Pak di bawah bajunya. Akhirnya masuk lagi, dianya minta maaf sih. Cuman jokes dibilang bullying juga. Prank mungkin ya, prank gitu. Tapi buat saya masuk setengah bullying lah, ngeprank juga gitu. Akhirnya minta maaf sih gitu ya. Nggak separah yang digebukin tadi emang, cuman
ada aja gitu-gitu. Nah itu SMP, cuman saya ada rasa berani untuk melawan gitu ya. SMP. Ada SMP, ada PD di situ. Pertama saya ngerasa pinter karena ranking gitu. Kedua pernah ngelawan mereka dan ternyata saya berani gitu walaupun nggak sampai berantem tapi ya dianggap dan akhirnya yang kayak Picoro tadi yang nggak pernah nyapa, nggak pernah kelihatan ngomongnya. Nyapa ya? Nyapa. Saya mau pulang dia nongkrong di gerbang biasa kan gerbang satpam gitu. Ri balik gitu walaupun cuma gitu ya buat saya itu wah disapa sama orang yang ditakutin di masa sekolah gitu loh. Balik, oh nya balik kan. Muter kartu nggak? Bisa kan muter kartu? Ya mungkin muter kartu baru pulang. Oh ya, hati-hati. Wih, jarang-jarang saya disapa gitu sama preman sekolah. Yang ditakutin semua orang. Ada rasa bangga lah di situ. Betul. Saya pribadi sih sebenarnya tidak pernah ya kena bullying seperti itu. Meskipun waktu zaman saya bullying tetap ada. Masih ada banget. Tapi entah kenapa saya terhindar saja. Mungkin karena memang pribadi saya itu dekat dengan guru gitu ya. Jadi gampang dekat dengan orang yang lebih tua. Jadi guru-guru itu dekat. SMP saya ikut ekskul bahasa Inggris yang istilahnya tuh di sekolah itu top lah. Jadi anak-anak ekskul bahasa Inggris waktu itu benar-benar sangat terperhatikan. Ini full of support apa segala macam. Mungkin gara-gara itu. Dan saya pribadi memang ya seperti sekarang lah. Kalau gaul itu kemana-mana nyambung lah. Dan nggak ada hard feeling orang mau ngejek gimana, cuek, tidak peduli gitu. SMA juga, apalagi SMA kan sangat dekat dengan guru, apalagi kepala sekolah semuanya dekat kita. Berkat ekskul dan lain sebagainya juga. Iya sih, jadi mungkin itu pengalaman yang saya tidak bisa relate gitu. Jadi ini menarik sekali ceritanya. Iya memang. Pas SMA gimana tuh lanjutannya? SMA saya nggak ngerasa dibully sih ketika SMA. Oke, memang aman ya. Saya punya rasa percaya diri itu udah muncul gitu. Dan mengingat saya tumbuh 3 tahun di sekolah macam apa, masuk negeri, saya jadi ngerasa nggak ada apa-apanya gitu. Okay. Ada rasa seperti itu. Wah di sini mah kayaknya orangnya bermartabat semua gitu ya. Tidak sekasar-kasar teman-teman saya yang dulu gitu. Oke, berarti ada hubungannya nih. Tumbuhnya kepercayaan diri pada si anak dengan terhindar dari bully. Iya, karena sebenarnya kalau ngelihat di Indonesia gitu ya, ketika si pembuli itu dilawan dan dilawannya dalam kondisi yang tidak seimbang dengan si pembuli, pembulinya akan kalah gitu ya, dia nggak akan ngebully lagi sih sebenarnya. Lebih banyak itu, cuman jeleknya di kita kan ya ego kan, jadi gengsi gitu pada akhirnya lawan ngerasa kalah, panggil temennya lebih banyak, gitu kan itu ya. Nggak cuma di lingkup sekolah aja, orang dewasa juga gitu kan sebenarnya. Cuman secara budaya sih memang orang timur saya perhatikan ya, kenapa bullying di timur tuh berbeda di barat gitu kalau saya perhatiin. Kalau di barat itu show of power. Maksudnya? Jadi gue lebih kuat dari lu gitu. Kan kita ngelihat bahwa orang-orang kulit putih itu kan mereka kalau dilihat dari runutan ke atas kan memang turunan Viking banyaknya gitu kan. Dan mereka bangsa perang kan gitu ya. Jadi show of power dan mereka pemburu kan. Betul. Orang yang memamerkan hasil buruannya gitu, itu kan bangganya kayak apa gitu ya, udah pernah ngebunuh apa gitu. Nah, sementara di timur kan homogenitas. Betul. Jadi kalau tidak sama, itu bisa mengganggu harmoni lah gitu ya, atau misalnya dianggap berbeda itu kurang baik lah gitu. Jadi motivasi bullyingnya beda. Sama kayak di Jepang ya? Oh Jepang apalagi, Jepang ekstrim. Ekstrimnya kayak gimana tuh? Fisik juga? Everything. Wah. Everything. Jadi kalau mungkin pernah nonton film Jepang gitu ya yang temanya bullying, itu kan kadang-kadang kok gini banget sih di bullyingnya gitu ya. Karena memang di sana seperti itu. Orang-orang yang tidak homogen, yang dirasa tidak sama dengan mereka, itu dibully. Homogen itu dalam arti positif dan negatif. Misalkan pinter sendiri. Iya, betul. Segitunya. Betul. Maksudnya dia pinter tapi yang lain dia rajin, yang lain malas misalkan. Itu juga kena bully. Iya. Karena basically masyarakat Jepang itu masyarakat yang tertutup. Jadi mereka memisahkan antara dunia luar sama dunianya sendiri gitu. Jadi
ada muka di luar, ada muka di dalam gitu. Wah, topeng ya. Ya topengnya luar biasa dan itu sudah membudaya gitu. Jadi kalau misalnya lihat orang Jepang baik sama kita, ya karena memang kita orang asing. Oke. Kita orang asing, dia butuh sama kita, dia baik sama kita gitu. Tapi kalau kita udah terjun ke dunia internalnya orang Jepang, kehidupan sehari-hari dia menjadi part of his family atau apa, lain. Lain banget gitu. Dan ini kayaknya nggak di Jepang aja sih, mungkin Cina Korea juga sama ya. Oke. Jadi karena kita nggak sama, gitu, kita kena bullying gitu. Oh, hanya karena tidak sama. Hanya karena tidak sama. Dan berbedanya sedikit. Iya. Jadi ya paham kesamarataan itu kan banyaknya di timur gitu kan. Iya. Kita semua sama ini. Kalau sama rasa, sama gitu-gitu. Sementara kan kalau di barat kan everyone is unique, everyone is ya gitu-gitu kan. Akhirnya jadinya individualistis. Jadi apa ya? Terlalu memaknai diri sangat baik, individualistis gitu ininya, namanya ekstrimnya. Sementara kalau di timur kebersamaan jadinya repres kan, jadi masyarakatnya tertekan dalam kondisi-kondisi sosial tertentu. Betul. Kayak misalnya kenapa di fenomena hikikomori adanya di Jepang kan, maksudnya di dunia lain mungkin ada tapi nggak kayak expose kayak di Jepang gitu. Bener-bener hidup tuh sendiri, ngurung diri dari masyarakat dan nggak ngapa-ngapain. Itu kenapa? Karena dia nggak diterima sama masyarakat. Gitu, nggak diterima sama masyarakat karena berbeda. Saya kurang bisa ngedeketin orang, ngomong susah apa segala macam, mending gue diem aja daripada dibully. Di Jepang gitu. Oke, berarti memang perbedaannya ada persamaan tetap ya dengan Indonesia. Ada, tapi memang di Jepang lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim. Oke, berarti kita akan masuk lebih dalam ke yang di Indonesia, karena kita memang hidup di Indonesia, kita ingin tahu seberapa jauh sih bullying Indonesia, terutama tentang cerita-cerita mahasiswa ya itu. Oke.